Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang dimana proyek Kakak Tunap B dalam rangka evaluasi tengah semester yang terdiri dari saya sendiri, Tegagalan Satya Bodoh, kemudian ada Ibu Tu Bagus Adi Pradana, dan juga ada Adika Widyadani Canda Delaila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil evaluasi tengah semester kami. Yang pertama untuk tipe produk aplikasi di sini e-commerce adalah model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet atau secara online. Nah, model bisnis ini dapat digunakan dalam dunia internet sekarang ini karena dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, produsen, maupun dari reseller atau penjual. Nah, konsep online shopping ini menyediakan banyak kemudahan dan juga kelebihan jika dibandingkan dengan konsep belanja yang konvensional. Nah, selain proses transaksi bisa lebih cepat, konsep toko online atau e-commerce dapat memangkas banyak biaya operasional karena tidak mengharuskan penjual memiliki toko fisik. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai deskripsi fitur. Yang pertama ada halaman login admin yang bisa digunakan oleh admin untuk mengakses dashboard. Kemudian ada halaman dashboard admin di mana admin dapat melakukan kegiatan CRUD pada eh, sistem. Kemudian ada halaman register user di mana user dapat melakukan pendaftaran akun pada sistem guna melihat informasi dan daftar produk serta melakukan transaksi produk. Kemudian ada halaman login user di mana merupakan halaman yang dapat digunakan oleh user untuk mengakses dashboard user. Dan ada halaman register toko atau reseller yang dapat digunakan oleh mitra toko untuk melakukan pendaftaran akun pada sistem. Kemudian ada halaman login toko di mana pengguna dapat mengakses dashboard toko. Selanjutnya ada halaman dashboard user di mana user dapat melihat segala informasi yang berkaitan dengan produk dan dapat melakukan transaksi produk. Kemudian ada halaman toko. Pada halaman ini, pemilik toko dapat menambah dan mengedit jualan serta melihat status penjualan dan penghasilan. Kemudian ada promotion manager di mana pada bagian ini terdapat banner promosi dengan tiga tipe yaitu sticky bar, slider, atau pop-up yang dapat dikustomisasi. Selanjutnya ada halaman produk di mana pengguna dapat melihat katalog produk sesuai dengan kategori atau hasil set pengguna. Dan di sini dilengkapi juga dengan fitur search dan filter. Kemudian pada halaman cepat pesanan, pengguna dapat melakukan check out barang yang dipilih dan untuk diproses agar dapat dilakukan transaksi. Kemudian ada payment confirmation, di mana pengguna dapat melakukan konfirmasi transaksi dengan order nomor validasi untuk mencegah spam. Selanjutnya ada tracking resi, di mana setelah tracking transaksi berhasil, akan ditambahkan halaman untuk mengecek resi barang dengan informasi transaksi dan juga ekspedisi. Selanjutnya ada halaman wishlist, di mana pengguna dapat melihat daftar keinginan produk yang dapat dilihat dan tersimpan pada halaman ini. Selanjutnya ada halaman refund, di mana pengguna dapat mengajukan permintaan refund dengan kendala tertentu yang di dalamnya terdapat laporan pembayaran pesanan. Untuk selanjutnya akan jelaskan oleh teman-teman. Oke, untuk bab 3 sendiri di sini adalah desain UI prototype yang telah kami buat, yaitu pertama ada dashboard user. Nah, di sini dashboard user sendiri merupakan tampilan yang muncul saat user belum login. Di sini ada tampilan jargonnya, sebagai landing page, lalu di bawahnya itu nantinya akan ada kategori dan produk yang dijual. Nah, pada bagian bawah juga nanti akan ada footer dari aplikasi kami. Lalu pada berikutnya ada login page. Di sini nantinya akan meminta si user untuk melakukan login dengan memasukkan alamat email dan kata sandi. Lalu pada bagian register, nantinya jika ada seorang user yang ingin mendaftarkan toko miliknya, nantinya user bisa mendaftarkan tokonya lewat register ini dengan melengkapi form berikut, yaitu ada yang nama lengkap, tanggal lahir, dan seterusnya. Lalu untuk desain berikutnya itu pada bagian home. Nah, pada bagian home ini sendiri, dia itu sama kayak landing page sebelumnya, yaitu pada dashboard. Nah, bedanya itu di sini home ini merupakan tampilan jika usernya itu sudah login. Lalu untuk berikutnya itu ada produk kategori, yaitu merupakan kategori dari produk itu sendiri. Untuk sebagai contoh di sini ada wishlist yang diinginkan oleh si user dari ITS Store. Nantinya di sini akan menampilkan produk-produk dari ITS Store itu sendiri.
Lalu untuk pada bagian transaksi, nah pada bagian transaksi sendiri di sini menampilkan proses transaksi dari pembeli dan em, penjual itu sendiri. Seperti bisa dilihat di sini, nantinya akan menampilkan nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening. Nantinya juga akan ditampilkan total pembayaran yang dilakukan dan eh, jam tercatatnya pengiriman. Dan juga ada beberapa bagian seperti penambahan bukti pembayaran untuk verifikasi. Lalu untuk berikutnya ada invoice. Nah, invoice ini sendiri nantinya akan mencatat em, detail tentang pesanan si pembeli. Nah, seperti bisa dilihat di sini, nama toko di mana si pembeli sedang membeli produk dan ID pembelian, lalu ada tanggal, lalu ada bank yang digunakan untuk melakukan transaksi, lalu ada jumlah dan jumlah dari produk yang dibeli oleh si pembeli, juga ada total dan statusnya itu. Lalu untuk pada bagian dashboard store home, nah di sini merupakan bagian untuk menampilkan status dari toko milik si user. Nah, bisa dilihat di sini ada statusnya itu status tokonya ada aktif, lalu ada nama tokonya, lalu ada alamat, lalu ada slogan toko, deskripsi, dan beberapa bagian bawahnya untuk keterangan beberapa keterangan seperti pesanan baru, eh, lalu ada beberapa pesanan yang telah dibayar dan sisanya. Lalu di bagian bawahnya sendiri ada statistik untuk toko penjualan toko itu sendiri. Lalu untuk dashboard produk sendiri, nah pada bagian dashboard produk sendiri merupakan eh, bagian yang menampilkan produk-produk yang dijual oleh toko si user, yang nantinya akan menampilkan produk dan em, harganya. Lalu next pada pilihan ekspedisi untuk bagian sini itu tidak terlalu banyak, hanya meminta user untuk memilih ekspedisi pengirimannya itu saja. Lalu untuk bagian cek resi, nah untuk cek resi sendiri sama seperti resi pada umumnya, yaitu ada nama toko, nama toko, lalu ada nama penerima, nomor resi, tanggal pembelian, dan perkiraan diterima, metode pembayaran, dan nama ekspedisi. Di sini juga ditampilkan barcode yang bisa di-scan oleh si user. Lalu untuk dashboard pesanan toko, nah untuk dashboard pesanan toko ini sendiri nantinya akan mencatat semua pesanan yang diterima oleh toko. Lalu untuk bagian terakhir yaitu lock screen notification. Nah, lock screen notification sendiri merupakan eh, salah satu fiturnya jika misal HP sedang dalam kondisi pada bagian lock screen, nantinya akan ditampilkan pop-up berupa notifikasi dari aplikasi kami. Lalu next ke bab 4, yaitu pada bagian work breakdown structure. Nah, untuk toko online WBS di sini kami bagi menjadi 5, yaitu pertama project management, analysis, design, developing, dan testing and production. Lalu untuk project management sendiri, kami pecah lagi jadi 5, yaitu project management plan, scope statement, scheduling, risk planning, dan plan change. Lalu pada bagian analysis, kami pecah lagi jadi 4, yaitu interview, requirement specification, use case, dan reporting needs. Lalu pada bagian desain ada prototype design, architecture design, improving application performance, dan developing. Pada bagian developing sendiri nantinya akan ada graphic and interface, content creation, database implementation, catalog engine, transaction proceeding, iOS and Android integration, dan security subsystem. Lalu terakhir pada testing and production nantinya akan ada test configuration, reviewing design, releasing the application, close out meeting, dan close out dokumen. Lalu untuk pada bab berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kak Diva, dipersilakan. Pada bab berikutnya adalah jadwal pengerjaan proyek, yang dimana pada analisis desain sistem dilakukan selama 2 minggu, yaitu minggu pertama dan kedua di bulan Desember 2022. Untuk desain aplikasi akan dilaksanakan pada bulan ketiga dan keempat hingga minggu pertama bulan Januari 2023. Untuk programming akan dilakukan
pada minggu kedua Januari hingga minggu pertama Februari 2023. Untuk testing program akan dilaksanakan dari minggu kedua hingga minggu ketiga Februari 2023. Untuk instalasi program akan dilaksanakan pada minggu keempat Februari 2023 hingga Maret minggu pertama 2023. Untuk training klien akan dilaksanakan pada minggu kedua hingga minggu ketiga Maret 2023. Untuk maintenance dan administrasi akan dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat Maret 2023. Untuk bab 6, selanjutnya adalah rencana penggunaan anggaran pendanaan. Next. Pada proses analisis desain sistem, biaya estimasi per taksnya adalah 36 juta rupiah, yang dimana didapatkan dari tarif tenaga kerja dikali jumlah tenaga kerja. Untuk desain aplikasi sendiri sebanyak 37.500.000, untuk programming sendiri sebanyak 120 juta, untuk testing program sebanyak 16 juta, untuk instalasi program sebanyak 35 juta, untuk training klien sebanyak 19.950.000, untuk maintenance sebanyak 9 juta, dan untuk administrasi sebanyak 7 juta. Next. Untuk subtotalnya sebanyak 280.450.000 dan biaya lainnya sebanyak 25 juta, sehingga perencanaan totalnya sebanyak 305.450.000. Untuk kurva S pengendalian proyek sendiri, untuk desain aplikasi sistem, bobot biayanya sebesar 12,84%. Untuk desain aplikasi sebanyak 13,37%, untuk programming sebanyak 42,79%, untuk testing program sebanyak 5,71%, untuk instalasi program sebanyak 12,48%, untuk training klien sebanyak 7,11%, untuk maintenance sebanyak 3,21%, dan untuk administrasi sendiri sebesar 2,5%. Pada Desember minggu pertama, kumulatif rencana akan berada di posisi 6,42%, dan pada Maret minggu keempat akan berada di posisi 100%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.